Bapak dituduh ngapain sampai jadikan tersangka, Pak? Hah? Dituduh apa sampai jadikan tersangka, Pak? Itulah maka heran kita sama orang TPL ini. Supaya kita kan biar nggak bergerak, kita masalah tanah kita itu. Itu aja lah. Berarti kita memperjuangkan tanah kita ya, Pak? Ya. Karena saya ketepatan kan yang punya kampung. Itulah pandainya orang TPL. Jadi atas dasar apa Bapak mengatakan itu tanah Bapak? Ya memang dari nenek moyang kami. Gitu, Pak. Jadi Bapak dipersangkakan melakukan penyerobotan ya, Pak? Bukan penerobotan disangkakan orang itu. Saya dituduh merambah hutan, menebang pohon. Padahal Habis itu lagi saya hadiri, dibalik-balikkan lagi, dituduh lagi bakar hutan. Sementara hutan di daerah kami nggak ada lagi, udah ditebang TPL semua hutan. Yang dilakukan oleh PT TPL, dan kemudian tidak ada penyerahan dengan artian terjadi peran Horas mengetahui persoalan yang terjadi. Pak Dirman Raja Hukum dari Desa Persuburan Barat sudah mendapatkan surat panggilan kedua sebagai tersangka atas dua tuduhan, satu perambahan hutan dan satu lagi adalah pembakaran hutan. Nah, kalau kita lihat secara geografis kondisi di hutan atau di kampung Tugu di Sulu, tidak ada satupun kita lihat lagi pohon di tengah-tengah kampung. Yang ada itu adalah eukaliptus. Nah, artinya dasar TPL mengadukan Pak Dirman Raja Guguk kepada polisi dengan tuduhan merambah hutan dan pembakaran hutan, pikir itu tidak berdasar. Nah, Pak Dirman hanya bekerja di ladang, membakar sampah, sisa-sisa tanaman yang ada di ladang. Oleh TPL kemudian itu menuduh Pak Dirman sebagai pembakar hutan. Nah, ini bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh TPL, dan ini sudah berulang-ulang kali terjadi di seluruh Tapanuli dan Obatan. Pak Dirman adalah salah satu korban kriminalisasi TPL, dan masih sangat banyak lagi masyarakat adat yang berada di wilayah Tapanuli menjadi korban kriminalisasi TPL. Oleh karena itu sebenarnya harapan kita tidak satu-satu sebenarnya. Seharusnya pihak-pihak, khususnya pemerintah, dalam rangka menyelesaikan konflik ini, harapan kita supaya menyeluruh penyelesaian konflik ini, supaya masyarakat juga bisa tenang dan bekerja di ladang, bekerja sebagai petani itu bisa hidup dengan damai, dan tanaman-tanaman mereka tidak dapat mendapatkan gangguan dari siapapun, khususnya dari pihak TPL. negara harus mengimplementasikan dan melakukan proses pengadministrasian dalam konteks pengakuan. Jadi ini belum terjadi di level lokal. Artinya ada pengabaian terhadap keputusan MK sendiri, Pak? Ya, pertama ini soal kiblat pengetahuan dari para birokrat di level lokal yang masih masih memakai ilmu lama. Nah, ilmu lama mereka masih melihat tanah sebagai wilayah yang harus dikuasai oleh negara tanpa mengakui alas-alas hak lain seperti pengakuan tenurial, seperti hak-hak tradisional dan hak adat. Nah, oleh karena itu saya kira betul bahwa belum ada pengakuan secara real, tapi pengakuan secara legislasi sudah mulai ada. Tetapi sekarang negara perlu membuktikan ya, secara nyata dalam bentuk pengakuan administratif di level lokal.